Assalamualaikum teman-teman, bertemu kembali dengan saya Yosep Supriyatna dan masih tetap di channel Inspirasi Hidup Sehat. Teman-teman sekalian, sekarang kita itu lagi jalan-jalan di mana ini Kang Abdul ini? Nah, kalau misalkan nanyain, kita nggak tahu teman-teman ya. Karena kita itu kalau misalkan mau jalan-jalan, mau main itu nggak pernah menentuin arah dari dulu zaman sekarang sampai sekarang ya, Kang Josep. Jadi kalau misalnya mau keluar, keluar aja nggak tahu kemana Pak. Yang penting pakai motor, udah aja. Yang penting cari Hmm. perkampungan aja. Gitu teman-teman. Makanya ketika teman-teman yang bertanya ini daerah mana, nggak tahu nih daerah mana. Nah biar gini maksudnya teman-teman ya, jadi kegiatan yang kita lakukan itu jadi tidak terlalu menjadi beban ya Kang Abdul ya. Betul. Penting kita ya ini si posisi sebetulnya masih di sekitar, tapi kita tidak tahu tepatnya itu di mana nama tempatnya Kang Abdul ya. Betul betul, deket lah, paling sekitar setengah jam lebih lah dari rumah itu pakai naik motor itu. Cuman ya nggak tahu nih namanya daerah apa gitu teman-teman ya. Jadi bahas tempat ini Kang Yosef mau nanya apa Ah, barusan nih? nah ini gini teman-teman ya, sambil jalan-jalan kita buat video buat kalian semua. Betul. Kebetulan kita kan hari ini hari Minggu libur, jadi ada waktu jalan-jalan sambil bikin video juga buat kalian. Betul Mudah-mudahan ada betul. manfaatnya, Betul. bisa membantu kalian terutama yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi Anestesi psikosomatis. psikosomatis. Nah teman-teman ada pertanyaan, beberapa pertanyaan kepada Kang Abdul nih yang Ya, mau kita bahas. Yang pertama itu Kang Abdul, betul. penyebab utama penyakit lambung itu apa sih? Pikiran apa makanan, Kang Bro? Penyebab gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu penyebabnya 3P Kang Yosef. Hmm. Dari mulai pola makanan tidak dijaga, Ya. kemudian pola hidup tidak dijaga. Nah, pola hidup Ah. yang tidak dijaga itu kayak gimana? Ya kadang orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis sebelumnya itu ya tidurnya itu jarang teratur. Hmm. Kadang tidurnya itu suka jam 2, jam 3. Jadi untuk tidur di malam hari itu kurang lah gitu. Nah, sebetulnya itu sangat mengganggu sekali terhadap kualitas hidup kita gitu, teman-teman Ah. ya. Nah, itu yang keduanya. Kemudian yang ketiganya penyebab gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu adalah dari pola pikir, teman-teman ya. Dari stres, terlalu banyak Hmm. pikiran gitu. Kan biasanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam itu biasanya di awal-awal sebelum terkena gangguan asam itu ya biasanya orangnya itu sifatnya itu pengen perfect lah, pengen Hmm. perfect, pengen sempurna. Jadi segala sesuatu pun itu dipikirkan terlalu keras gitu Kang Yosep. Nah, sehingga ketika kita gagal di yang ketiga-tiganya, pola makannya tidak dijaga, pola Hmm. hidupnya tidak dijaga, pola pikirnya tidak dijaga, yaitu pasti akan membuat gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu hadir. Hmm. Dan untuk asam lambung dan anestesi psikosomatis itu hadir atau misalkan terjangkit itu bukan untuk orang tua saja, bahkan Ya, untuk ya. anak-anak, orang dewasa, orang tua, pokoknya segala usia pasti bakalan terkena kalau Hmm. seandainya 3P-nya berantakan. Nah, itu Kang Yosep, itu Jadi Kang penyebabnya. Bro itu bisa terjangkit, mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis jika Betul. pola 3P-nya itu terlalu banyak dilanggar ya Kang Bro Terlalu ya. banyak dilanggar, terlalu Semuanya berlebihan. misalkan gini Kang Bro ya, Ya, cuma salah satunya aja, makannya aja yang nggak teratur, gimana tuh? Bisa juga terjangkit. bisa terjangkit karena yang paling pertama itu ya Hmm. dari makanan, karena Ya, yang ya. paling di awal itu sebetulnya untuk orang yang terkena asam lambung dan anestesi psikosomatis itu di pencernaan dulu Kang Yosep. Ya, ya, ya. Nah, itu di pencernaan kitanya nggak nyaman, kemudian ketika pencernaan tidak nyaman, langsung pikiran kita itu merespon Kang Yosep, Ah, merespon kalau seandainya ini adalah hal yang berbahaya. ya, Nah, ya. ketika merespon hal seperti itu maka nanti orang tersebut akan terkena anxiety disorder. Dan Nah, tuh. ketika ada ketakutan ya, ada anxiety disorder atau kecemasan berlebih, kemudian nantinya itu suka diikuti dengan psikosomatis, lalu Hmm. membayang-bayangkan hal-hal yang tidak diinginkan Kang Yosep. Ya, ya, Nah ya. itu, nah makanya pahami saja ke sana sih sebetulnya, Nah, gitu. teman-teman, bagi kalian yang masih dalam keadaan baik-baik saja, yang tidak mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, Betul. lebih baik kalian itu menjaga dari sekarang daripada kalian sudah terkena. Nanti untuk proses penyembuhannya itu memang memerlukan waktu Yang lumayan yang juga ya Kang lumayan, Bedul ya. betul. Apalagi jika kalian itu tidak bisa dalam disiplinnya ya Kang Bedul ya. Betul betul betul. Nah, teman-teman, kita lanjutkan kepada pertanyaan yang kedua, tetapi sebelumnya, Iklan pasti. sebelum saya lanjutkan video ini, Saya udah menebak teman-teman ya, sebelum dilanjutkan tolong di-subscribe dulu, pasti seperti itu, tapi nah nah itu itulah, teman-teman ya, betul. kalian subscribe dulu channelnya buat mendukung channel ini supaya terus berkembang dan terus Betul. bisa memberikan informasi kepada kalian seputar inspirasi hidup sehat, termasuk gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Sebentar teman-teman ya,
selama saya share video dengan Kang Yosep itu kita kan bikin videonya itu selalu di mana-mana gitu ya, kadang di kebun, kadang di rumah, kadang di lapangan, di mana-mana gitu teman-teman ya. Hal yang paling tidak nyaman apa ya, membuat video saat ini nih. Kenapa saat ini saya membuat tidak nyaman? Duduknya nggak bener, lihat ini nih. Nih. Aduh, subhanallah. Duduknya ini duduk di mana aja gitu teman-teman ya, kotor juga gitu. Cuman ya karena barusan itu capek ya. Barusan capek kemudian ya sambil istirahat dia ngajak udahlah bikin video aja sambil jawab pertanyaan yang di kolom komentar. Nah, ini juga patokan buat kalian ya. Bagi teman-teman yang belum membaik kemudian ingin bertanya, ingin sharing juga dengan saya, silakan kalian bertanya di kolom komentar. Nanti saya jawabnya itu bukan via chat atau bukan di via komentar ya, karena ini channelnya channel Kang Yosep. Ya. Nah, nanti dijawabnya itu lewat video seperti ini, teman-teman ya. Lanjut aja Kang Yosep. Biar ini cepat berakhir nih, duduknya nggak nyaman ya duduknya teman-teman. Nah teman-teman, kadang-kadang katanya ya orang-orang yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan psikosomatis itu ada yang berhalusinasi Kang Abdul ya. Betul. Sampai pada saat tidurnya itu dia itu mendengar jelas katanya suara memanggil-manggil namanya. Kayak seperti apalah gitu, memanggilnya kayak seperti mengajak hal-hal yang negatif gitu ya, yang tidak diinginkan. Untuk orang-orang yang terkena anxiety disorder atau kecemasan berlebih, itu pasti diikuti ya dengan stres, karena orang ketakutan itu banyak pikiran Kang Yosep. Betul. Takut inilah, takut itulah. Nah, tanpa disadari itu menjadi stres tersendiri, terlalu banyak pikiran. Dan biasanya berpikirnya itu ke hal-hal negatif teman-teman ya, pertanda-tanda kematian. Kemudian jangan-jangan ini sudah di akhir hidup saya, jangan-jangan saya menderitanya itu pasti akan selamanya, selalu saja seperti itu. Nah, itu tanpa disadari itu menjadi stres tersendiri dan seolah-olah kalian itu terasa berat. Nah, ketika kalian mempunyai stres seperti itu akan terbawa juga ke mimpi gitu teman-teman, kemudian tidak konsentrasi juga, kemudian perasaannya itu akan semakin waspada juga. Jadi ada sedikit hal apapun selalu dikait-kaitkan. Mungkin suaranya itu bukan suara memanggil ya, karena suara lain, karena memang kitanya sedang benar-benar sensitif. Jadi seolah-olah itu ada panggilan gitu teman-teman ya. Dan bahkan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis juga, ketika berpikirnya selalu ke arah-arah kematian, kadang di pikiran kita itu suka ada bisikan-bisikan teman-teman ya. Wah, awas hati-hati lu, ini pertanda kematian lu. Wah, awas hati-hati lu, ini kalian itu bakalan tidak akan membaik-baik. Selalu saja seperti itu. Itu pertanda kalian itu stres atau terlalu banyak pikiran. Nah, itu teman-teman, makanya ketika kalian sekarang nih sedang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian selalu mendapatkan hal-hal yang tidak aneh, hal-hal yang aneh gitu teman-teman ya. Jangan terlalu dikhawatirkan, terima saja bahwa kalian itu sekarang itu terkena stres, terlalu banyak pikiran. Coba kalau misalnya kalian berpikirnya yang bahagia-bahagia, teman-teman, paling nanti di pikirannya juga memanggil-manggilnya itu, ayo dong mas jalan-jalan, memikirkan tentang pacar ya. Ayo dong kita jalan-jalan, kita happy-happy, selalu saja seperti itu. Nah, kebetulan sekarang itu berpikirnya yang aneh-aneh, makanya selalu ada bisikan-bisikan, wah ini jangan-jangan ini manggil kita nih menjelang kematian. Selalu saja seperti itu. Jadi kembali lagi teman-temannya ke mindset kita ya Kang. Mindset kita yang harus dibetulkan. Jadi arahkan pola pikir kalian itu ke arah yang positif. Jadi walaupun ada halusinasi, itu halusinasi yang mungkin membawa kebaikan bagi kalian. Soalnya kalau berpikirnya yang negatif ya seperti itu Kang Abdul ya hasilnya. Nah, itu yang dinamakan dengan psikosomatis. Alangkah baiknya itu kalian itu pikirannya itu dipergunakan ke hal-hal yang baik-baik. Besok saya sembuh, tetapi misalkan tidak juga, lakukan lagi seperti itu. Mungkin besok sembuhnya gitu, nanti juga terlewati. Nah, seperti itu. Nanti ketika kalian selalu berpikir seperti itu, nanti itu kalian itu ada rasa semangat teman-teman ya. Ada rasa semangat, kemudian kalian itu nanti tanpa disadari kesembuhan itu hadir ya, walaupun kesembuhannya itu hadirnya itu tidak terlalu signifikan, tidak terlalu besar teman-teman ya, yang saya alami gitu. Mungkin dalam mingguannya itu cuma 2% gitu teman-teman. Minggu depannya lagi dapat lainnya itu 2% lagi Kang Yosep. Jadi ketika memahami, kemudian belajar, kemudian berlatih itu ya hasilnya itu dalam mingguannya itu tidak terlalu 100%. Itu yang saya alami dulu gitu teman-teman. Nah, makanya ketika teman-teman ingin cepat membaik daripada dinanti-nanti, kemudian karena memang pembetulannya itu cuma beberapa persen, makanya harus dilakukan dari mulai sekarang. Biar kali itu sekarang minggu ini dapat 2%, minggu depannya 2%. Nanti lama-lama itu menjadi 100%. Coba bagi kalian yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian tidak melakukan metodenya, itu perbaikannya itu yang 2% itu akan dinanti-nanti juga gitu teman-teman ya. Nah, itu makanya pahami saja ke sana gitu Kang Yosep. Nah, jadi teman-teman, arah pikiran kalian itu menentukan apa yang terjadi kepada kalian sendiri akibatnya. Betul sekali.
Jadi lebih baik kalian itu memikirkan yang bagus-bagus supaya apa yang kalian alami juga hal yang bagus Betul, juga yang betul, cenderung itu bisa mendukung kalian itu lebih cepat sembuhnya. betul, betul, Nah, teman-teman juga dalam masalah ini kalian itu harus menyadari ya Kang Abdul ya, betul, bahwa kalian itu sedang mengalami gangguan asam lambung GERD anestesi psikosomatis. Jadi segala sesuatu yang mungkin halusinasi atau betul, rasa kelayangan atau berbagai macam sensasinya itu kalian itu tahu betul. sebabnya karena kalian sedang mengalami gangguan asam Asam lambung lambung GERD kan anestesi anestesis psikosomatis. psikosomatis. Jadi kalian nggak menebak-nebak ke hal-hal yang lain ya Kang Abdul ya, Betul, yang lebih jauh yang secara logika itu bukan dari hal tersebut mungkin ya. betul, betul, Nah, jadi tidak ada kekhawatiran yang terlalu berlebihan dan bersifatnya itu terus-menerus kepada kalian. betul. Nah, itu teman-teman ya. Nah, ini mengenai sensasi nih Kang Abdul ya. Dari siapa itu Kenapa pertanyaan? ini bukan pertanyaan dari salah seorang penonton sebetulnya, Oh, tapi betul. ini saya ambil Kirain dari penonton, dari keluhan-keluhan di berbagai macam media sosial. ya media sosial yang banyaknya ini saya ambil buat pasti kan mereka juga sama aja Pasti ya Kang Abdul mengalami ya. gitu. Ada yang mengalami dan Nah, rata-rata kebanyakan mengalami sih. Nah, Gitu. gini Kang Bro, kenapa gangguan asam lambung GERD anestesi psikosomatis itu kok sensasinya itu berbagai macam gitu ya, makanya Waduh, disebut juga kan 1001 macam. 1001 macam sensasi ya. Jadi Betul, kadang-kadang yang mengalaminya itu kebingungan apakah ini yang dirasakan itu gangguan kesehatan apa kan gitu ya. betul. Nah, Nah, untuk sensasi dari asam lambung dan anestesis psikosomatis kenapa sangat banyak sekali ya? Dari ujung rambut sampai ujung kaki hadir aja teman-teman hmm, ya. Jadi kadang ketika hari ini kita udah beres nih melewati sensasi yang lain gitu teman-teman, besoknya hadir lagi sensasi yang lainnya lagi. Nah, itu teman-teman ya. Perlu kalian ketahui teman-teman bahwa sensasi dari gangguan asam lambung dan anestesis psikosomatis itu adalah sensasi rumahan yang sebelumnya juga kalian alami gitu teman-teman. Nah, sekarang kalian saat terkena gangguan asam lambung dan anestesis psikosomatis kalian mengalami juga. Nah, makanya itu disalahkan ya, tentang asam lambung dan anestesis psikosomatis itu disalahkan. Wah, ini sensasi asam lambung dan anestesis psikosomatis itu sangat banyak sekali, 1001 macam sensasi. Karena ya mungkin karena sedang terkena gangguan asam lambung dan anestesis psikosomatis, kemudian sensasi-sensasi harian atau rumahan kita yang dulu alami itu ya sekarang teralami lagi gitu hmm, teman-teman ya. Coba ingat-ingatlah ketika kalian nih orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesis psikosomatis mengalami sakit kepala ya, mengalami sakit kepala. Untuk sakit kepala itu hal biasa ya, teman-teman ya. Dulu juga kalian mengalaminya. Nah, cuman sekarang itu kalian menyalahkan asam lambung teman-teman ya. Perlu kalian ketahui teman-teman ya, untuk asam lambung itu gangguan biasa dan ketika namanya gangguan biasa, apakah bisa terkena gangguan yang lainnya lagi? Bisa teman-teman ya, kayak macam kalian mungkin sedang sakit perut nih ya, ketika sebelum diagnosa kalian itu sebelum diagnosa terkena gangguan asam lambung dan anestesis psikosomatis, kemudian kalian mengalami sakit perut, apakah kalian juga mengalami komplikasi yang lain? Pernah, cuman kalian tidak tidak ingat aja. Dulu juga sekarang saya ya, sebelum terkena gangguan asam lambung dan anestesis psikosomatis, ada kalanya saya itu mengalami dua gangguan. hmm, Lagi sakit perut nih, tiba-tiba besoknya itu sakit gigi gitu. Padahal dulu sebelum terkena gangguan ya, asam ya, lambung dan anestesis psikosomatis. Dan itu merupakan hal biasa teman-teman ya, hal yang lumrah. Jadi kegiatan-kegiatan, sensasi-sensasi yang hadir saat asam lambung itu sebetulnya sensasi-sensasi rumahan yang sebetulnya buat orang sehat itu juga dialami ya, gitu betul. teman-teman. Nah, tetapi kalian mengalaminya juga saat ada asam lambungnya teman-teman. Makanya untuk asam lambung itu kasihan selalu Hmm, disalahkan ya. gitu. Nah, itu teman-teman makanya harus dipahami juga. Nah, sekarang bagaimana sih Pak cara menanganinya ketika ada asam lambung kayak macam ini sedang sakit perut nih, Hmm, bagaimana cara menanganinya sedangkan saya itu kan harus ada yang dibenahi ya, pencernaannya harus dibenahi, kemudian sakit perutnya harus dibenahi, oh sakit giginya juga harus dibenahi, kan gitu teman-teman ya. Nah, ketika kalian ingin menangani suatu sensasi ketika saat terkena gangguan asam lambung dan anestesis psikosomatis, kalian itu harus bisa memperhatikan pencernaannya juga. Mungkin dulu sebelum terkena asam itu kalian punya sakit gigi, kalian beli obat ke warung, dikonsumsi, selang 1 minggu udah beres gitu teman-teman. Nah, tetapi saat sekarang sedang terkena gangguan asam, itu ketika kalian mau mengkonsumsi obat warung ya, obat buat sakit gigi, itu harus diperhatikan pencernaannya. Apakah mengkonsumsi obat sakit gigi itu pencernaan kalian terganggu? Kalau seandainya kalian was-was, gelisah, ya sudah sebaiknya hentikan ya, saja. Nah, itu teman-teman. Tetapi Pak, bagaimana ini cara menangani sakit gigi? Kenali saja sakit gigi itu dari mana. Biasanya sakit gigi itu rata-rata dari panas dalam hmm, teman-teman, dengan ditandai gusinya suka bengkak gitu teman-teman ya. Nah, sekarang daripada kalian beli obat warung, sebaiknya ya hajar saja itu panas dalamnya ya. Kang Asep, betulin Ah, saja panas betul. dalamnya.
Dengan cara seperti apa? Yang ringan-ringan, sering minum air hangat pelan-pelan, kemudian mengkonsumsi pepaya gitu teman-teman, cincau, rebusan labu siam, hal-hal yang bisa mendinginkan panas Ya. dalamnya. Nah itu, nah tanpa disadari nanti ketika panas dalamnya beres, nanti giginya juga, sakit giginya juga itu akan sembuh dengan sendirinya. Nah itu teman-teman, jadi kalian itu ketika mau menangani sensasi itu, kalian harus kenali dulu akarnya. Ya. Contoh kecil gini Kang Yosep, ada misalkan seorang anak yang jalan-jalan main layangan taruhlah gitu ya, kemudian dia itu kakinya itu nginjek paku, dan ketika nginjek paku dia itu mempunyai sensasi panas dingin. Nah apakah yang harus dibetulkannya itu panas dinginnya atau nginjek pakunya? Iya. Saya rasa yang harus dibetulkan itu yaitu nginjek pakunya, Iya. obatin dulu nginjek pakunya. Nanti ketika kakinya beres gitu teman-teman, panas dinginnya juga itu hilang dengan sendirinya. Ya, Nah betul. itu, jadi ketika kalian menangani panas dinginnya gitu, tangani saja panas dinginnya gitu teman-teman, Nah, tanpa dibetulkan dulu kakinya, ya itu akan terasa percuma, panas dinginnya akan terus hadir malah karena terus. pemicunya itu dari situ. Nah, Nah itu betul. Kang Yosep, nah makanya bagi teman-teman yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika mempunyai gangguan sakit yang lainnya kayak macam sakit demam, pilek, sakit gigi, sakit kepala, kalian dulu kan pakai obat warung, nah sekarang itu harus diperhatikan itu kalian itu ada pencernaan yang harus dijaga dari obat-obatan gitu teman-teman biar cepat membaik. Nah caranya gimana? Yang alami-alami saja. Ya. Sakit kepala penyebabnya apa? Kan gitu ya. Oh mungkin karena panas-panasan, ya sudah hentikan saja panas-panasannya. Oh karena hujan-hujanan, ya wajar kehujanan kita sakit kepala. Oh karena stres terlalu banyak pikiran, ya sudah stop saja berpikir tentang yang aneh-aneh. Usahakan hati dan pikiran tetap bahagia biar nanti stresnya terkendalikan. Cuman sesimpel itu sih sebetulnya. Nah itu Kang Yosep. Ya, Ada jadi lagi Kang Yosep? teman-teman, selama itu masih bisa ditanggulangi secara alami, Betul. tolong dihindari mengkonsumsi yang mengandung kimia ya Kang Abdul, Betul, ya. betul. Karena apa? Selain kalian itu sedang ada dalam gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, cenderungnya itu khawatirnya malah tidak cocok, lebih memperparah keadaan ya Kang Abdul, ya. Betul. Jadi ketika kita mau menangani suatu permasalahan harus dijaga juga permasalahan yang intinya, teman-teman ya. Jadi ketika sakit meriang jangan kalian beli obat anti meriang karena memang obat anti meriang itu kan kalian konsumsi ya. Iya, iya. Jadi ada pencernaan yang harus dijaga juga gitu teman-teman. Kenali saja kenapa nih kita meriang gitu kan, penyebabnya apa. Nah tangani saja penyebabnya biar kalian itu ya semuanya terkendalikan ya, meriangnya terkendalikan, kemudian pencernaannya juga terjaga. Nah itu teman-teman ya. Nah semenjak kemarin juga teman-teman, saya itu udah pilek turun nih ke batuk. dari mata turun ke hati cinta itu mah. Nah Lebay ya kita orang tua nih bilang cinta cinta aja. jadi apa yang tidak mengalami gangguan asam lambung pun ya kalau masalah apa gangguan kesehatan itu selalu ada ya Kang Abdul ya. Betul. Enggak, jadi bukan cuma saja kalian itu ada perasaan yang berlebih, kecemasannya itu Betul. jadilah sesuatunya itu seperti apa ya gitu Kang Abdul ya. Betul. Nah jadi disadari oleh kalian supaya kalian itu tidak terkecoh dalam mengambil tindakan untuk penyembuhannya. Betul. Ada lagi pertanyaannya Kang? Ada Kang Abdul nih, sedikit aja lah ini. Betul. Katanya ini Kang Abdul, kalau marah orang Betul. yang sedang mengalami gangguan asam lambung itu kok malah tambah sesek, tambah parah gitu kondisinya. Betul. Ketika kita marah, emosinya tidak stabil. Jadi bukan untuk ketika marah saja sih sebetulnya Kang Yosep, ketika kita berpikir tentang hal-hal menakutkan, di situ ada spasm penegangan otot ya. Ketika marah juga di situ ada spasm penegangan otot gitu teman-teman ya. Contoh kecil lah, sadari saja ya ketika orang marah itu ototnya kuat ya. Betul. Emosinya tinggi gitu teman-teman, dan itu bisa mempengaruhi ke pernapasan. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika kita menegang itu nanti ada sifat bertahan teman-teman ya, dan sifat bertahan itu ya otomatis mempengaruhi ke pernapasan, dan sebetulnya itu merupakan hal biasa Kang Yosep. Jangankan untuk orang-orang yang belum membaik dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, orang normal saja ketika emosinya tinggi itu pasti napasnya ngos-ngosan, cuman dia nggak sadar. Nah kita orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis karena sensitif perasaannya sedang tinggi-tingginya, jadi ketika ada perubahan di tubuh itu ya sangat terasa, akhirnya ya kecewa juga gitu teman-teman, takut juga, wah ini napasnya kenapa nih pendek, padahal barusan itu lagi marah itu enggak ya. Nah setelahnya itu kenapa napasnya ngos-ngosan kan gitu. Itu merupakan hal yang lumrah, itu cuman respon tubuh saja teman-teman, jangan terlalu dikhawatirkan. Nah itu teman-teman, jadi hal yang sangat biasa sekali. Orang marah, orang sedih, orang lagi itu pasti ada penegangan. Pokoknya ada emosi yang lebih aja. Betul, berbeda ketika orangnya rileks, nyantai, bahagia, ototnya apa ya, kendor ya, karena ada di situ ada nilai kebahagiaan, ada kenyamanan di situ.
Jadi itu jika Kang Asep. kalian mengalami hal itu, tenangkan saja pikirannya, Tenangkan saja pikirannya. dirilaikan, insya Allah akan reda Betul. kembali ya Kang Abdul Jadi ya. ketika ada sensasi napas pendek itu ya alangkah baiknya duduk tenang, usahakan badan itu dan hati dan pikiran termasuk badannya juga harus rileks teman-teman, serileks-rileksnya. Kemudian bantu dengan minum air hangat pelan-pelan biar tambah rileks ya. Dan ketika rileks itu napasnya akan kembali normal. Nah itu Kang Asep sebetulnya. Nah itu teman-teman ya, obrolan kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kalian. Ya minimalnya kami menemani kalian saat mengalami berbagai macam sensasi yang lumayan hot ya Kang Abdul ya. Ngomong-ngomong penutupannya jangan lama, ini cangkel ya. Pegel ya duduknya nih. Nah teman-teman, berhubung Kang Abdul juga sudah tidak kuat untuk duduk karena perutnya itu agak buncir. Nah jadi saya akhiri dulu video pada kali ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.